kita double ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap-siap berdoa mulai. Selesai. Terima kasih hari ini. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Ayo, ada nggak? Masuk semua. Oke, alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, biar lebih semangat, kita bernyanyi terlebih dahulu. Ya, kita berdiri dulu ya. 11 Pixel, 11 November, 11 November. Lagu si kecil. Dari lagu yang udah kita nyanyikan tadi, ada yang tahu nggak judulnya apa? Dari Sabang Ya, nah lagu itu kan menceritakan tentang wilayah Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke terdiri dari banyak sekali pulau. Nah, ibu mau tanya, wilayah Indonesia itu kan luas sekali ya, tapi kenapa sih kalau di gambar-gambar itu wilayah Indonesia tuh digambarkan dengan bentuk yang kecil? Gak muat Bu. Muat, ya. Terus apa lagi kira-kira? Apa tuh tadi? Kan Indonesia tuh orangnya luas, tapi kenapa kok di gambar-gambar gitu kok maksudnya kecil gitu loh, nggak sesuai dengan apa ya? Mereka itu merupakan yang bisa melihat banyak wilayah. Iya. Cuma di satu wilayah pun. Oke, nah kenapa sih kok wilayah Indonesia itu digambarkan dengan sangat kecil gitu, bahkan hanya selembar kertas gitu. Nah, hari ini kita akan cari tahu jawabannya. Nah, sebelumnya kalian masih ingat nggak di kelas 3 itu kalian pernah belajar tentang denah? Pernah ingat? Ibu mau tanya, denah itu apa sih? Yang menunjukkan arah arah. Ya, terus menunjukkan arah juga. Nah, selain denah itu juga ada peta. Peta itu fungsinya mirip dengan denah, tetapi peta itu berbeda dengan denah, di mana peta itu lebih kompleks. Dia bisa menggambarkan wilayah-wilayah yang lebih luas gitu. Nah, pada pembelajaran hari ini kita itu akan belajar tentang apa itu peta. Kemudian fungsi peta itu apa, terus komponen peta itu ada apa aja. Nah, dari peta itu kan menggambarkan letak suatu wilayah. Nah, salah satunya dari Indonesia. Kita nanti juga akan belajar tentang letak geografis wilayah Indonesia, kemudian kondisi Indonesia itu bagaimana gitu. Nah, harapannya nanti
ini merupakan Google Earth. Itu merupakan gambaran dari bumi. Coba kita cari tahu Indonesia itu di mana? Bawah. Nah, ya. Wow. Nah, ini adalah Indonesia. Coba kita perbesar lagi. Surabaya. Ya, nah, tinggal di Jawa Tengah. Kita itu di Semarang. Bumi itu bulat ya Bu? Pak? Bumi bulat. Ya. Tapi kok ini kita nggak itu Bu? Karena sangat luas, jadi bulannya itu nggak kelihatan. Apa ya? Nah, kita itu ada di Jawa Tengah. Tempatnya di sini. Di atas Bu. Bu miring, Bu pusing. Nah, ini di Jawa Tengah itu kita di mana sih? Semarang. Semarang kota buat kita ada yang punya kader tuh Bu. Itu ada juga es krim Bu. Iya. Nah, kita kan ada di Jawa Tengah ya tadi. Iya Bu. Nah, ini merupakan peta Jawa Tengah. Nah, Ibu sudah yang di bawah ini merupakan peta Jawa Tengah. Nah, peta itu kira-kira fungsinya apa aja sih? Coba kita cari tahu. Menunjukkan letak suatu daerah. Ya, benar. Gambar yang kecil. Ya. Jadi ini peta itu merupakan gambaran yang digunakan untuk menggambarkan kondisi geografis suatu wilayah pada bidang datar dengan skala tertentu. Nah, ini pada bidang datar. Nah, kenapa sih tadi kok wilayah Indonesia itu digambarkan dengan bentuk yang sangat kecil? Karena pada peta itu ada yang namanya skala. Jadi skala itu merupakan perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, coba kita amati terlebih dahulu pada peta Jawa Tengah. Pada peta tersebut kira-kira ada apa aja? Ada ini judul, merupakan judul peta. Kemudian ada juga ini skala tempatnya di sini. Namanya skala. Ya, kemudian ada arah mata angin. Mana juga arah mata angin. Yang atasnya skala itu bukan? Oh iya, ini. Terus ini ada arah mata angin. Terus kemudian ada legenda. Legenda itu merupakan kayak keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang simbol-simbol yang ada pada peta. Kayak misalnya di sini ada garis-garis. Yang garis-garis dalam peta ini simbol dari apa sih? Misalnya dari simbol dari jalan atau sungai gitu. Selain itu ada apa lagi? Itu Bu yang warna-warni. Warna-warni. Nah, ini warna-warni Bu. Warna-warni ini untuk membedakan wilayah-wilayah yang ada di peta. Misalnya ini warna ungu di sini merupakan kota Semarang kayak gitu. Membedakan ya. Nah, jadi pada peta itu komponennya yang pertama ada judul peta. Judul peta ini merupakan identitas yang mencerminkan isi dari suatu peta. Kemudian ada skala. Skala tadi itu perbandingan yang menunjukkan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Nah, misalnya di sini di peta Jawa Tengah ini skalanya itu 1:550.000. Jadi ini memiliki arti bahwa 1 cm pada peta di jarak sebenarnya itu adalah 550.000 cm atau 5,5 km gitu. Kemudian ada orientasi atau mata angin tadi, gunanya untuk menunjukkan mana arah utara, selatan,
simbol-simbol yang ada pada peta. Kemudian ada simbol peta, kemudian juga ada insert. Nah, insert itu merupakan peta kecil yang ditempatkan di dalam peta utama. Nah, ini merupakan ini merupakan insert. Jadi kayak letak peta ini itu adanya di mananya wilayah Indonesia, karena di sini itu. Terus kemudian ada juga yang namanya sumber peta. Sumber peta itu gunanya untuk menjelaskan keakuratan dari peta tersebut. Kemudian ada pembuat peta, terus tahun pembuatan peta, terus ada lettering atau toponimi. Dan lettering itu misalnya kayak ini, tulisannya gini, itu namanya lettering. Terus kemudian ada garis tepi itu ini yang membatasi peta. Terus ada koordinat itu kayak pertemuan antara garis bujur dan garis lintang. Nah, sekarang biar kalian lebih ingat tentang komponen-komponen peta, itu ada sebuah nyanyian biar kalian mudah menghafal dan mudah mengenal komponen-komponen yang ada pada peta. Ini ada liriknya, nanti kalian tirukan ibu kasih contoh dulu. Nah, ini lagunya itu menggunakan nada dari lagu anak-anak, yaitu anak kambing saya. Nah, nyanyinya begini. Ayo belajar komponen dari peta. Ada 12 yang harus kita tahu. Duduk koordinat peta, legenda orientasi, tahun dan sumber dan juga toponimi. Ada pembuat peta, insert dan juga simbol, dan skala peta terakhir garis tepi. Bisa ya? Ya, coba kita berdiri dan kita nyanyikan bersama-sama. Itu baunya memimpin. Ya, boleh. Siapa yang berani memimpin? Ya. Sama Alek, Bu. Ya, Alek. Aku kan George. Ayo, sama Jordi. Aku Alek. Sama Ayu, Bu. Saya Nia. Ayo, saya sini. Ya. 1, 2, 3. Ayo belajar komponen dari peta. Ada 12 yang harus kita tahu. Duduk koordinat peta, legenda orientasi, tahun dan sumber dan juga toponimi. Ada pembuat peta, insert dan juga simbol, dan skala peta terakhir garis tepi. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan belajar sambil bermain. Nah, itu akan membentuk kelompok. Nanti kalian akan melakukan games turnamen. Nah, ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, nanti mainnya itu ibu akan meletakkan ini di depan. Nah, nanti setiap kelompok itu akan dapat ini. Ini tuh ada komponen-komponen peta. Nah, nanti kalian dalam satu kelompok itu akan maju secara bergantian, kemudian memasangkan komponen peta ini sesuai tempatnya. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa. Waktunya nanti yang paling cepat itu adalah yang menang. Tapi nanti dilihat dulu yang menang paling banyak itu siapa itu ya. Nanti ditambah pakai double tip ini. Oke, kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 siap? Kelompok 2 ready? Kelompok 3 siap? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dan ditentukan dulu yang maju pertama siapa? Dari kelompok 1 siapa? Siapa? Kelompok 2 siapa dulu? Jordan.
Dia awas sama ibunya dia. Kurangnya udah. Oke, sekarang kita cocokan. Nah, coba yang ini paling atas ada logo dari pemerintah itu apa? Terus di bawahnya peta administrasi provinsi Lampung apa? Pintar. Terus ini ada tandaku. Orientasi peta. Siapa ada yang salah? Ya, yang salah tadi kelompok berapa? Oke. Terus ini di bawahnya ada banding salah peta. Ada yang salah? Benar semua? Oke. Terus di bawahnya lagi nih ada apa? Orientasi peta. Bukan. Ini dan tujuannya itu adalah perbedaan peta. Ini apa? Insek. Insek. Nah, ini ada legenda peta. Terus di sini ada tahun 19. Pembuatan peta. Nah, terus di bawahnya itu apa? Sumber peta. Terus ini bawah ini apa? Garis tepi, benar. Terus ada lettering yang ada tulisannya Samudra Indonesia. Terus di atas kanan ada koordinat peta. Salah. Koordinat peta. Kemudian yang ini berapa biji sih sebenarnya, Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang benar semuanya enggak? Apa satu benar semua? Enggak. Enggak. Siapa ini di luar kolom? Ya, kelompok 1 benar semua. Benar. Nah, sekarang coba kita lihat peta Indonesia. Nah, ini merupakan peta Indonesia. Nah, peta Indonesia itu kan wilayahnya terdiri dari banyak pulau dan dipisahkan oleh lautan. Jadi karena dipisahkan oleh lautan perairan ini, maka Indonesia itu disebut sebagai negara kepulauan. Nah, karena negara kepulauan itulah Indonesia ini memiliki julukan sebagai negara maritim. Terus kemudian karena kan juga banyak daratannya. Nah, masyarakatnya itu kan banyak yang bekerja di pertanian. Nah, itu Indonesia juga mendapat julukan sebagai negara agraris. Ini ada nyanyian tentang letak negara Indonesia. Yang kita nyanyikan bersama-sama dengan nada becak-becak. Oke, 1, 2, 3. Mari kita mengenal letak negara kita. Pertama, geografis negara Indonesia pada 2 benua Asia Australia. India Pasifik, itulah samudera. Kedua, geografis negara Indonesia terletak pada 3 lantai besar dunia: Pasifik, Eurasia, Indo-Australia. Itulah letak geologis negara astronomis negara Indonesia. 6 derajat Celcius, 11 derajat Celcius, juga 95,1 BT. Ayo kawan, kita memahaminya. Nah, sekarang kita akan mengisi lembar kerja lagi. Nah, ini nanti ada gambar kerangka puzzle, kemudian ini ada potongan puzzle. Nanti
puzzle yang kalian susun ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke? Rokok satu. Rokok satu kita. Iya kan? Ada nggak ada evaluasi barang gitu. Jadi ini gambarnya Bu. Yang pertama di atas ini ada judul, kemudian ini ada garis koordinat, kemudian ada warna, simbol, pembuat, skala, legenda, lettering, orientasi dan garis tepi. Kemudian Terus jawaban yang pertama ada selatan, kedua dia. Terus yang ini ada menjadi tahu tentang suatu wilayah, dia mengetahui luas suatu wilayah, terus mengetahui gambaran penambahan suatu wilayah. Yang terakhir ada mengenai arah dan cara berbagi teman. ya Bu itu. Oke. Tepuk tangan pada kelompok 2. Oke, yang lain benar kan ya? Oke, nanti dikumpulkan ke Ibu. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja tadi. Peta. Pertama tentang peta, kemudian ada fungsinya. Cara membaca skala. Ya, itu ada komponen peta. Tadi ada apa aja? Ada judul, simbol, garis tepi, Ya, terus ada lettering juga. Oke, nah terus ini Indonesia itu letaknya gimana? Letak geografisnya terletak di antara dua benua, apa? Asia dan Australia. Ya, kemudian di antara dua samudra, apa? India Pasifik. Oke, benar. Nah, karena kalian udah paham dengan materi yang Ibu sampaikan tadi dan juga waktu pembelajarannya juga sudah selesai, ini ada PR untuk kalian nanti dikerjakan di rumah dan minggu depan dikumpulkan. Oke? Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Dari Ibu meminta maaf apabila terdapat kesalahan dari tindakan ataupun tutur kata. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.